Nah, ini untuk informasi tentang ketentuan muatan ini tuh kita hanya membawa 17 kilo. Tapi sebenarnya juga nanti kalau misalnya untuk muatan kabin kayaknya boleh lebih dikit karena itu bakal dibawa ke kabin. Pokoknya kalau dia sesuai dengan dimensi dari kabin itu sendiri. Contohnya kayak misalnya untuk bagasi sendiri itu kopernya tuh ada di 22 inci, teman-teman, atau ada di ukuran 37 kali 25 kali 54 cm. Tapi kalau kopernya agak lebih besar dari itu sedikit juga boleh yang kayak 24 inci. Kalau 24 inci itu kalau nggak salah tuh 40 cm atau kali berapa gitu. Aku nggak tahu. Tapi balik lagi, itu dia beratnya harus tetap 10 kilo dan itu udah include sama berat dari koper tersebut. Terus abis itu kalau untuk dari muatan kabin kita sendiri itu tuh bisa seperti yang dua gambar ini. Tapi kalau misalnya teman-teman juga nantinya nggak punya dari dua tas tersebut juga nggak apa-apa. Atau misalnya kalian juga mau pakai kerdus juga nggak apa-apa. Yang penting itu dimensinya sesuai dengan dimensi kabinnya. Dan itu beratnya di 7 kilo. Terus apa ini? Kalau misalnya juga pakai ransa juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kalian sudah cukup dengan koper yang kalian punya. Tapi untuk warningnya ini, atau misalnya tas kalian seperti tas Tupperware yang setengah lingkaran itu juga boleh, atau tas polo. Kalau tas polo aku nggak tahu ya, tas polo yang bisa didorong itu aku nggak tahu. Nah, habis itu, tapi kalian nanti tetap bawa ransel, yang dimana ransel itu isinya tuh barang-barang elektronik kalian kayak charger, terus habis itu laptop, terus habis itu HP dan peralatan lainnya gitu. Terus selanjutnya itu ada di info pentingnya. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi kan kapasitasnya itu 17 kilo. 17 kilo itu dari 10 kilo bagasi dan itu 7 kilo di kabin. Dengan ketentuan koper sendiri itu ada di 22 inci atau di 24 inci. Nah, teman-teman juga harus membawa ransel untuk barang-barang pribadi teman-teman. Dan untuk perlu diketahui, barang-barang elektronik itu nggak boleh ditaruh di koper ya teman-teman, karena mengantisipasi tekanan udara di pesawat tersebut. Terus dilarang bawa rokok. Dan kalaupun semisalnya nanti teman-teman bawa pot, itu tolong potnya dicabut cartridge-nya. Biar nanti nggak dibuang sama pihak bandara. Terus selanjutnya, apakah sampai situ doang? Tidak. Lanjut. Ini ada di bagian mekanisme perjalanan kita. Terus abis itu kita berangkatnya kapan? Itu kita berangkat di tanggal 21 Juni di malam hari. Nah, malam harinya itu jam berapa? Nah, kita kumpul itu di jam 8. Karena mengingat perjalanan kita tuh sekitar 5 sampai 6 jam, itu tuh estimasi terlama. Nah, makanya kita ngumpul di jam 8, di mana itu kita ngumpulnya di UGM ya teman-teman. Nanti kalau untuk lokasi secara rincinya lagi, entah itu di Boulevardnya, atau di depan GSP, atau di depan mananya nanti diinfoin lagi lebih lanjut. Terus, abis itu, rute perjalanannya bagaimana, Kak? Untuk rute perjalanan kita sendiri, itu pertama kita bakal menggunakan bis menuju Surabayanya. Seperti yang aku bilang tadi, estimasi perjalanannya itu ada di 5 sampai 6 jam. Itu kalau misalnya kita perjalanan santai. Nah, aku juga mikir kalau maksimalnya kita sampai di sana itu tuh di jam 4 atau setengah 4 tuh juga lebih oke karena mengingat tentang uh, kita ada sekitar 28 orang dan mungkin kita juga bakal ngitung lagi barang-barang yang kita punya, belum juga untuk check-in dan menaruh barang di bagasi juga. Terus itu pesawat kita tuh berada di jam 6 pagi. Lalu naik pesawat itu menuju Makassar dulu dengan estimasinya 1,5 jam dan nanti kita bakal ada transit 4 jam di Makassar. Nah, transit 4 jam di Makassar itu ya kita gunain entah itu untuk apapun itu, entah itu take content or something else lainnya gitu. Terus setelah dari 4 jam tersebut, nah kita kalau nggak salah tuh bakal lanjut lagi untuk ke Bandara Gorontalo itu ada di jam 12. Nah, dari jam 12 sampai jam 2. Pokoknya tuh estimasi naik pesawatnya tuh apa jam 12 atau setengah satu aku lupa. Nah, nanti sampai itu di jam 2 jika itu tidak delay.
Nah, karena biasanya kan Lion Air suka delay ya guys. Terus satu lagi untuk note-nya, agar keberangkatan nantinya tuh nyaman, teman-teman juga untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Entah itu dari segi kesehatan, kenyamanan, dan apapun itu. Karena perjalanan kita cukup panjang, karena kita dimulai perjalanan itu dari malam sampai besoknya. Dan aku minta banget buat teman-teman jaga stamina tubuhnya, jaga moodnya, jaga semuanya, karena yang tahu diri teman-teman itu teman-teman sendiri. Nah, entah itu nanti teman-teman ada merasa mabuk darat atau misalnya merasa tidak enak badan, bisa untuk mempersiapkan obat-obatan yang sekiranya untuk penunjang diri teman-teman seperti antimo kalau misalnya mabuk darat atau paracetamol kalau sakit kepala gitu, dan makanan juga untuk di perjalanan gitu. Karena kita kayaknya nggak disiapin makanan ya, tapi aku nggak tahu deh. Terus lanjut. Nah, nanti sampai di Gorontalo kita ngapain? Sampai di Gorontalo itu kita bakal dijemput oleh wali kota Gorontalo, a.k.a. Kagama dari Gorontalo itu sendiri, yang akan melakukan penyambutan bersama tim KKN Gorontalo lainnya. Di mana? Yaitu di rumah dinas wali kota Gorontalo. Nah, di situ kegiatannya aku belum tahu sesignifikan gimana, tapi kalau nggak salah tuh kata Nas kita bakal ada beberapa rangkaian acara di sana bersama tim lainnya kayak dari pesisir Gorontalo, Tekota, sama Bone Bolango juga. Nah, di sana nanti kita bakal dikumpulin buat memenuhi acara tersebut. Tapi kalau untuk acaranya sampai jam berapa aku kurang tahu. Nah, setelah dari acara itu selesai, kita bakal diantar oleh wali kota bus kembali bukan ke unit sih, tapi ke Kabupaten Gorontalo Utaranya. Dan nanti di sana kita bakal dijemput oleh bus kabupaten lagi menuju subunit masing-masing, yaitu di Deme 2 dan Motihelumo. Terus, nah, selanjutnya dari skema perjalanan kita itu, ini beberapa aku udah bikin list kasar dari kebutuhan teman-teman semua, yaitu ada di kebutuhan pribadi. Nah, aku belum tahu Korsa itu bakal dibawa atau enggak, atau urgent atau enggak, kayaknya itu nanti kesepakatan masing-masing aja gimana, tapi aku tidak merekomendasikan bawa Korsa karena bukan menuhin sih, tapi lebih ke menambah beban muatan di koper. Karena balik lagi koper kita cuma 10 kilo, teman-teman. Terus habis itu ada baju harian, baju batik formal untuk acara penyambutan atau segala macam. Terus habis itu baju kemeja, baju formal lagi. Nah, juga teman-teman di sana dibutuhkan untuk bawa jaket atau sweater atau hoodie. Lalu yang terpenting itu adalah atribut KKN, terus habis itu celana training untuk kegiatan senam dan jalan pagi itu, terus kaos kaki dan kerudung atau bergo bagi perempuan yang berhijab, terus sendal dan sepatu. Nah, kalau untuk perlengkapan produktif itu sendiri ya, teman-teman kayak bisa merencanakan sendiri apa aja yang kebutuhan dari teman-teman sendiri, seperti ada laptop dan charger itu pasti utama, terus habis itu ada power bank. Nah, power bank itu sendiri punya ketentuan teman-teman, yaitu ada di 10.000 mAh maksimal untuk kalau ditaruh di pesawat. Karena kalau melebihi dari itu tuh tidak bisa, takutnya meledak. Terus habis itu ada colokan, stop kontak, headset atau TWS buat teman-teman di pesawat nantinya. Lalu jangan lupa untuk bawa buku catatan kecil, tapi itu tuh opsional. Yang mana tahu nanti teman-teman lupa untuk nyatat di HP, lebih baik catat di notes. Terus habis itu sticky note itu opsional juga. Nah, habis itu kebutuhan pribadi selanjutnya itu ada di tumbler. Itu paling penting karena kita di sana kita nggak tahu bakal pakai gelas atau gimana, atau enggak nanti teman-teman yang kurang suka pakai gelas bisa pakai tumbler. Itu sih. Terus habis itu alat makan seperti sendok dan garpu, dan apabila teman-teman merasa aku nggak bisa nih pakai ini, pakai alat di sana aku nggak bisa ini, nah bawa pribadi juga nggak apa-apa guys. Terus yang penting juga obat pribadi teman-teman, kayak entah itu paracetamol, entah itu barang-barang dasarnya lah, obat-obat dasarnya. Terus tisu basah dan tisu kering, itu juga penting buat teman-teman. Lalu ada masker, topi, dan yang terakhir itu opsional. Bagi yang mau bawa catokan, boleh, atau hair dryer boleh. Tapi kalau hair dryer, kalau dibawa nanti lebih baik taruh di kargo. Terus habis itu lanjut, ini seperti perlengkapan mandi dan skincare, itu ada di handuk. Nah, terus habis itu untuk sabun, sampo, itu tuh kalau bisa kita bawanya yang travel size saja, mengingat ukuran
ukuran barang bawaan, karena mungkin kita 1 minggu pertama mungkin masih meraba-raba, masih kayak gimana-gimananya dan belum belanja. Nah, jadi sebagai apa namanya alternatifnya kita punya pribadi dulu. Pokoknya tuh intinya barang pribadi teman-teman tuh udah siap untuk jadi teman-teman yang lain. Terus sikat gigi, pasta gigi, facial wash, sunscreen karena di sana panas. Jadi tolong dipersiapkan sunscreennya, lalu parfum, deodoran, body lotion, terus yang lain lah pakai sendiri aja lah. Habis itu ada pembalut, micellar water, bla 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 bla. Nah, ini perlengkapan tidur. Eh, aku tuh masih belum tahu selimut tipis itu tuh gimana bentukannya yang mau kalian bawa. Tapi itu tuh juga opsional karena katanya di sana kabar-kabarnya eh, kalau siang emang panas, tapi kalau malam itu dingin. Jadi kalau memang kalian pengen bawa selimut, better selimutnya selimut tipis aja guys. Nah itu nanti bisa diarahin ke kargo. Nanti bilang aja ke aku atau Rijal atau anak-anak loko lainnya. Terus habis itu alas kasur atau alas bantal lah. Kadang kan beberapa dari orang juga ada yang kayak mereka menjaga menjaga dirinya yang lebih aku lebih baik bawa sendiri atau gimana gitu. Terserah kalian mau bawa alas bantal sendiri, alas kasur sendiri juga boleh. Terus habis itu aku juga mengantisipasi karena di sana kita nggak tahu ada jumlah bantal ada berapa di sana. Kita nggak tahu di sana ada jumlah guling berapa di sana atau bahkan worst case-nya itu kita nggak tahu kalau ternyata malah di sana nggak ada bantal atau nggak mencukupi bantalnya. Nah, lebih baik teman-teman itu bawa bantal leher. Tapi kalau kalian juga nggak mau juga nggak apa-apa. Terus abis itu ada di perlengkapan ibadah. Perlengkapan ibadah ini mungkin teman-teman yang lain juga boleh bawa yang travel size aja, kayak mukena, terus habis itu sajadah yang travel size juga, terus sarung bagian cowok. Itu tuh kayak bukan suatu keharusan, tapi ya jaga-jaga atau enggak pengganti selimut dari yang cowok lah atau cewek juga boleh bawa sarung. Terus habis itu kebutuhan posko. Itu kebutuhan posko tuh ada setrika minimal di tiap posko tuh ada karena itu lebih buat jaga-jaga kalau misalnya nggak ada laundry dan kalian harus mencuci baju sendiri. Tuh, terus habis itu kipas. Nah, kipas ini aku mau minta tolong ke teman-teman yang sekiranya ada atau mau mengorbankan kipasnya dulu untuk dibawa ke Gorontalo yang dimana itu bakal dibawa pada tanggal 4 Juni mulai pengiriman barangnya guys. Jadi kalau misalnya ada yang mau menyumbangkan kipasnya juga nggak yang ada yang mau menyumbangkan kipasnya boleh PC aku atau anak loko lainnya. Karena kalau misalnya kalian nggak ada kipas ya siap-siap aja panas. Terus abis itu nih sama si kebutuhan posko bla 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 bla. Terus kebutuhan APK. Nah ini mungkin dari diri teman-teman pribadi sih minimal itu punya punya pulpen satu, punya gunting satu, dan staples. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang punya staples bisa dan gak mau taruh di koper, bisa bilang kalau kok aku punya staples, kalau mau dibawa juga boleh. Nanti kalau kalian takut nanti barangnya hilang, nanti bilang aja nanti biar kita kasih nama punya siapanya biar nanti nggak hilang atau kececer. Terus ini ada beberapa kebutuhan bersama yang bakal kita beli di sana seperti spons cuci piring. Nah ini galon kita juga nanya dulu. Terus habis itu trash bag itu harus penting banget kita punya karena ya tempat sampah. Habis itu alat pel, sapu, ember, terus habis itu detol. Nah detol itu untuk mengantisipasi kayak air di sana gimana gimananya. Memang walaupun terkadang bersih tapi untuk double protection diri kita sendiri lah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin lagi juga nggak apa-apa, nanti bilang aja. Terus lanjut. Ini tuh aku pengen nanya beberapa teman yang punya proker di sini yang nulisnya itu dari dana pribadi. Itu tuh sistemnya nanti mau gimana? Apakah mau langsungan ikut dikargoin atau bawa sendiri? Kayak misalnya, Amang nggak ada ya? Ya, Amang nggak ada. Misalnya kayak Andin. Nah, botol PET ini apakah kamu mau bawa pribadi lewat koper kamu atau lewat barang angkutan ke pesawat
atau mau dikargoin. Terus habis itu kayak misalnya Yosita juga dan Tita tentang set kunci. Terus habis itu benih tomatnya mau digimanain atau misalnya mau beli di sana ketika sampai di sana apa gimana? Karena kita juga mengingat loko sendiri juga harus menghitung beberapa barang yang dibawa dari sini dan kita tuh maksimal ngekargoin barang itu tuh sekitar di 120 kilo teman-teman. Tapi kalau misalnya lebih kurang dari itu juga lebih baik sih. Terus habis itu kayak now juga komposnya mau digimanain nantinya apakah tapi kayaknya kalau misalnya dibawa dari ke pesawat kalau misalnya kompos itu tuh harus ada surat kalau misalnya itu tidak mengandung hama. But I don't know. Nanti aku pelajari lebih jauh lagi. Terus lanjut. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kargo itu bakal dikirim pada tanggal 4 Juni, teman-teman. Karena mengingat kargo yang akan dikirim ke daerah tersebut itu tuh dimulai pada tanggal 7 dan otomatis pihak ekspedisi harus mengambil itu jauh-jauh hari karena takutnya nanti barang kita nggak ke-input. Nah, aku dan teman-teman lainnya itu merekomendasikan untuk memberikan barang-barang yang sekiranya bakal dikargokan itu tuh di tanggal 3 Juni pukul 10 pagi. Yaitu balik lagi dikarenakan barang-barang tersebut akan di-packing pada tanggal 3 Juninya di malam hari sampai di tanggal 4. Tanggal 4 itu udah siap pengiriman, teman-teman. Terus nanti barang-barangnya taruh di mana atau dikasih ke siapa. Nah, barang-barang tersebut akan ditaruh di rumahnya Kak Raja. Dan apabila nantinya Kak Raja belum available, nah itu tuh bisa taruh di aku dulu teman-teman atau teman-teman nanti PC aku misalnya kayak Andin, aku mau botol petnya taruh di kargo, aku taruhnya di mana gitu. Terus kamu bisa taruh ke aku aja gitu. Terus habis itu maksimalnya tanggal 3 Juni pukul 10 ya guys. Terus habis itu, nah ini barang-barang yang akan dikargo itu rinciannya itu berupa barang proker dan barang pondokan. Barang pondokan itu seperti setrika, kipas angin, hair dryer. Nah, kalau untuk barang-barang pribadi yang boleh dimasukkan, oke boleh, boleh juga Kak. Boleh, nanti ini aja kayak teman-teman boleh ngechat aku atau misalnya naruh di L atau naruh di antara anak loko Vikas juga boleh. Nah, nanti setelah terkumpulnya barang itu bakal di drop ke Karaja semuanya. Terus abis itu barang-barang pribadi yang boleh masuk, bukan boleh masuk sih, tapi kayak kita meminimalisir juga berat berat dari loko tersebut itu tuh ada di sepatu atau sendal. Terus habis itu ada selimut dan jaket tambahan jika teman-teman membutuhkan. Nah, itu ingat lagi ya teman-teman kayak kalau misalnya teman-teman nanya dari akunya per orangnya berapa, berapa maksimalnya atau berapa kita nggak menaruh berapa maksimal per orang, tapi kita hanya membantu yang sekiranya barang-barang teman-teman itu nggak cukup untuk masuk koper. Terus abis itu apalagi ya? Aku bingung ya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Sorry, sorry. Kira-kira ada yang ragu tidak ya atau masih bingung? Boleh bertanya dulu. Itu eh, Pepsodennya, oh barangnya tuh Pepsoden, berupa Pepsoden. Eh, Iya, sikat gimana? gigi sama pasta gigi, Ra. Gitu. Eh Kalau bisa ini sih kayak make sure dulu ke apa pihak ininya, pihak Pepsodennya kayak kira-kira fix tanggalnya berapa ya, karena dari pihak kami juga akan mengirimkan barang. Soalnya juga tadi Ama juga ngomong terkait pihak Erlangga juga bakal dikirim tuh tanggal 14 Juni. Nah, itu juga kita lagi mikir apakah kita bakal ada melakukan batch 2 untuk ngirim barang, tapi kalau misalnya pengiriman barang itu otomatis itu estimasi perjalanan dari pengiriman barang itu ada di 20 hari kalau nggak salah.
20 hari apa 2 minggu? 20 hari, 20 sampai 21 hari itulah pengiriman barangnya. Dan otomatis proker dari teman-teman nantinya bakal ada keundur. Kayak misalnya contoh tentang prokernya buku tuh apa ya namanya? Buku tuh yang Erlangga itu tuh. Nah, itu tuh worst case-nya bakal jadwal prokernya bakal diundur karena kargo tuh perjalanannya tuh sekitar 20 hari teman-teman. Makanya kenapa Loko ngirimnya dari sekarang-sekarang biar nantinya barang yang kita kirimkan sekarang itu tuh nyampainya tuh barengan sama kita datang. Jadi mungkin di seminggu pertama tuh kita belum ada melakukan proker, observasi lah istilahnya. Nah nanti di minggu kedua itu baru kita melakukan beberapa proker-proker yang barang-barangnya sudah datang gitu. Itu guys. Terus apa lagi? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi terkait perjalanan atau terkait barang-barang yang akan dibawa? Oh ya, aku cuma mau ngingatin aja buat nanti tuh masalah barang-barang pribadi teman-teman itu kalau bisa dari sekarang dipikirin, dari sekarang apa aja yang mau direncanain. Kalau memang ada yang mau dikargoin, eh, bilang ke anak loko karena nanti biar diperhitungkan lagi sama anak loko. Terus teman-teman yang punya proker yang tadi yang dana pribadi itu tolong nanti eh, istilahnya make sure ke kita nanti prokernya itu mau digimanain. Apakah teman-teman beli di Gorontalo lagi? Pas pada saat di Gorontalo atau akan dibawa dari Jogja ke Gorontalonya sendiri. Gitu. Apalagi ya, aku pengen nambahin apa lagi ya? Lupa ya. Apa sah? Kenapa? Selalu ngomong gue nggak dengar apa-apa. Mau lihat slide yang kriteria kopernya. Udah, saya. Dah, dengar kok. Apa? Nanti PPT-nya aku kirimin ke grup kok. Tenang. Oh ya, satu lagi. Untuk identitas, pastikan teman-teman KTP atau SIM-nya jelas ya. Maksudnya dibawa dan fotonya sesuai dengan muka kalian. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, nanti aku kirimin listing buat kebutuhan pribadi maupun posko ya. Ongoing, guys. Terima kasih remindernya. Oh ya, terus yang tentang buat barang-barang cairan, itu tuh maksimal di 100 mili ya teman-teman. Tapi aku dulu pernah nakal sih. Aku pernah bawa, kalian tahu parfum body mistnya Awesome 250 mili gak? Aku pernah bawa itu. Tapi kalau memang melebihi, lebih baik dipisah-pisah. Kayak misalnya 100 mili, 100 mili, 100 mili gitu. Ya walaupun itu ribet, tapi ya apa namanya? Karena eh, barangnya takut riskan. Iya riskan. Setahu lebih bisa lebih deh kalau di bagasi. Iya bisa. Aku pernah naruh di bagasi, aku juga pernah naruh di kabin. Tapi balik lagi kadang itu tuh kayak apa ya? Ketentuan dari counter check-innya tuh ada yang benar-benar yang strict, ada yang benar-benar ya udah lost gitu. Soalnya juga aku pernah di IIA kemarin itu pas pulang bagasiku tuh di 12 kilo dan itu dibolehin. Sedangkan temenku yang di counter satu lagi tuh dia kena charge. Jadi dia kena charge 180 karena melebihi 1 kilo. Eh, iya 1 kilo gitu. Tergantung ini sih. Yang tentang cairan pokoknya untuk mengantisipasi kalau bisa di double double proteksi gitu. Kayak dililit pakai apa sih namanya? Pakai selotip gitu. Baik itu parfum, moisturizer, apapun itu. Dan itu taruhnya jangan di bagasi karena takut nanti tekanan pesawat tuh pas di bagasi tuh gak tahu. Jadi better taruh di kabin aja guys. Itu di bis dapat makan atau minum gak? Dapat makan atau minum aku kurang tahu ya karena kemarin itu Tita yang bookingin, tapi nanti aku coba tanya Tita lagi deh buat apakah dia nyediain konsum di sana atau enggak. Tapi untuk jaga-jaga teman-teman, kalau kalau seandainya lapar di perjalanan dan ngerasa tidak cukup di bis, itu boleh bawa makan teman-teman, bawa aja buat ganjal perut teman-teman selama di perjalanan. Karena setelah kita, misalnya kita nyampe di apa namanya, kita nyampe di Surabaya itu di jam 4 misalnya, atau setengah 4, atau jam 3, kita nggak tahu. Kan pasti masih ada apa namanya, rentang waktu ke ininya kan, rentang waktu untuk kita check-in dan masuk ke pesawatnya kan. Nah, itu terkadang dari pihak bandara itu tuh kadang mereka tuh belum buka, nggak yang 24 jam gitu ininya, kantinnya lah, restonya lah. Nah, antisipasi aja guys, bawa makanan ringan atau cemilan roti, like something else-nya itu. Kalau dimensi ukuran tas kabin, itu tuh aku belum cari sih. Iya nih, maafkan aku. Terus yang aku tahu tuh sebesar ini juga, yang sebesar ini, yang tas kamu, kalau kamu tahu tas travel Jinjing, nah sebesar itulah pokoknya. Kayak gitu guys. Maksimalnya aku nggak tahu, jujur. Maafkan aku. Karena aku kalau nggak bawa ini, aku bawa kardus. Gitu. Apakah ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Nanti kalau misalnya sampai jam 7.50 ini udah nggak ada yang nanya lagi, nanti aku lempar ke Nas ya. Soalnya tadi Nas ngomong dia bakal ada mau ditambahin.
Guys, mau nambah mau nambahin kalau misalnya ternyata pas di bis itu kita nggak dapat konsum. Jadi teman-teman diharapkan untuk membawa makanan karena itu eh, tanggung jawab masing-masing terhadap perut lapar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ya Nas, kenapa? Thank you Ara dan selamat malam teman-teman. Jadi aku ingin menambahkan sedikit bahwa di tanggal 22 malam itu dari Kagama akan ada acara pelantikan kayak gitu. Jadi itu that's why kenapa 4 unit Gorontalo itu dibarengin dan nanti akan ada sambutan Kagama di wali kota seperti yang diomongin Ara tadi di tanggal 22. Nah, jadi tanggal 22 malam itu nanti akan ada gala dinner dari Kagama. Jadi tolong teman-teman nanti siapkan almet. Almet itu nanti akan dipakai di malam itu. Kemudian baju formal. Oke, kemudian setelah selesai acara itu kan sampai malam ya. Jadi kemarin berdasarkan hasil diskusi dengan Kagama Pak Hasan di sana, kita itu akan diantar ke Gorontalo Utara itu di pagi harinya. Jadi kemudian kita akan bermalam di kota Gorontalo terlebih dahulu untuk menunggu kedatangan bus untuk mengantar di Gorontalo Utara di pagi hari. Menurut hasil diskusi terbaru kemarin dengan Kagama tuh kayak gitu guys. Jadi itu doang sih. Thank you Ara dan teman-teman. Oke, makasih Nas. Terus apa lagi ya? Apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, eh, kita cukupin eh, di jam ini. Makasih teman-teman yang udah berpartisipasi, yang udah ikut untuk Google Meet malam ini. Dan kalau misalnya ada teman-teman masih belum paham dan kayak tadi yang mau membawa barangnya dikargoin itu boleh banget chat anak loko dan taruh di mananya bebas, teman-teman bisa chat siapapun aja nantinya. Terus itu aja sih. Oke, makasih teman-teman. Bye bye.